Pak, ini bisa dibilang kan terapi stem cell ini masih sangat awam ya untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk manfaatnya sendiri gitu. Tadi yang Bapak jelaskan sendiri, tadi sudah ada bukti kalau ada COVID dan juga ada penyakit lainnya. Nah, sebenarnya kalau untuk terapi stem cell ini bisa menyembuhkan penyakit apa aja sih Pak yang bisa ditangani dalam terapi stem cell ini, dalam tanda kutip sembuh ya, sembuh total gitu, bukan menanggulangi atau memang ada benar-benar 100% sembuh total. Penyakit apa aja sih Pak yang bisa disembuhkan gitu? Ya, stem cell ini kan boleh dikata pilar, kalau saya selalu bilangnya pilar keempat dari dunia kesehatan. Jadi kalau pilar pertama itu adalah jamu-jamuan. Zaman dulu jamu-jamuan dibuatlah fitofarmaka karena jadi bahan aktifnya. Lalu setelah fitofarmaka diambillah bahan sintetiknya, dari bahan aktif ini dibikin sintetik, jadi obat-obat seperti antibiotik dan semua kan dari tumbuh-tumbuhan itu kan jadi bahan sintetik. Lalu pilar keduanya adalah dibentuklah medical devices, ya misalnya untuk TKR ya, total knee replacement, stent jantung dan sebagainya. Yang ketiga tuh pilarnya adalah protein, monoclonal antibody, ya precision medicine itu untuk terapi cancer atau insulin, itu pilar. Nah sekarang pilar keempatnya terapi sel. Nah pilar 1, 2, 3 itu dia tidak bisa masuk mengobati atau mereverse penyakit yang ada. Penyakit degeneratif misalnya diabetes nggak bisa sembuh kan, cuma hanya minum obat terus. Kalau obatnya berhenti ya gulanya naik lagi. Nah terapi keempat ini menjadikan ya pilar keempat ini yaitu terapi sel atau stem cell ini, karena apa? Bisa mereverse pasien yang tadinya diabetes tidak sembuh-sembuh, dengan terapi sel ini itu bisa jadi normal semuanya. Kalau obat kan normalin terus obatnya berhenti kan naik lagi. Kalau ini sekali diberikan normal, ya udah. Nah, yang menjadi poin pentingnya bagi masyarakat, semua penyakit degeneratif itu disebabkan oleh pola hidup, ya, dan lingkungan tentunya. Jadi penyakit itu sebenarnya disebabkan oleh manusia itu sendiri kan. Jadi manusia itu menyebabkan penyakit ada satu, genetik. Itu udah nggak bisa ini kan, itu given lah ya dari orang tua genetik. Makanya kalau orang Jawa kan bilang bibit, bebet, bobot. Yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia given juga ya, mana ada orang yang tidak bisa menahan usianya, nggak ada kan ya. Nah yang faktor ketiga dan keempat yang bisa dikontrol, yaitu apa? Pola hidup. Ya pola hidup itu apa? Dari makanan, olahraga, ya dan stres. Ya, dan yang bisa dikontrol lagi adalah lingkungan. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah diberikan terapi sel ini itu normal jadinya, nah yang bisa dikontrol ini harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya rusak lagi kan. Ya. Jadi contoh misalnya ini diabetes nih, kasih terapi sel, obat-obat diminum ya, terapi sel normal nih, jadi obat gulanya normal, tapi dia suka minuman soft drink, dia suka makan kue-kue manis, ya kembali lagi rusak lagi kan ya. Nah jadi terapi sel ini adalah bisa menjadi harapan dalam konteks terapi regeneratif untuk menghadapi penyakit degeneratif, yang dimana saat ini di dunia banyak negara-negara yang masuk di dalam populasi tua ya, aging population. Nah, populasi tua biasanya korelasi dengan penyakit degeneratif. Nah, jadi terapi sel ini dikembangkan di seluruh dunia untuk menghadapi penyakit degeneratif yang ditimbulkan pada usia tua. Oke. Izin konfirmasi lagi nih dok, sebelumnya saya pernah wawancara dokter ortopedi di bagian stem cell juga. Dia bilang katanya bahwa terapi stem cell ini juga berkhasiat atau bermanfaat bagi penyakit dalam, khususnya bagi yang autoimun bahkan HIV. Apakah benar dok? Dan kemungkinan besarnya sembuh untuk HIV itu 85%. Apakah itu benar terapi stem cell itu bisa menyembuhkan 85% bagi penderita autoimun atau bahkan HIV? Jadi bahkan obat HIV sendiri kan belum pernah ditemukan dok, baru bisa ditangani atau ditanggulangi oleh ARV, obat antiretroviral, dan itu pun tidak bisa menyembuhkan. Apakah
dengan secerca harapan ini bagi penderita HIV seluruh dunia ini bisa menjadi harapan terapi stem cell ini untuk bisa sembuh, dok? Ya, dalam konteks ini ada sedikit yang mesti diluruskan. Ya, kata-kata terapi stem cell bisa menyembuhkan semuanya kan. Tapi sebenarnya itu bukan stem cell naif. Stem cell apa adanya diberikan sembuh. Nah, stem cell ini dilakukan manipulasi atau modifikasi di stem cell. Contoh juga misalnya, apakah stem cell bisa terapi kanker gitu. Nah, kata-kata stem cell ini kan paling mudah disampaikan, terus orang awam bilang, kalau itu stem cell bisa terapi semuanya. Padahal di dalam penelitian, dalam produksinya itu dilakukan manipulasi stem cellnya. Nah, ini yang akan menjelaskan apakah bisanya. Stem cell itu punya 3 sifat dalam terapinya ya. Yang pertama adalah sifat antiinflamasi, anti peradangan. Yang kedua sifatnya imunomodulasi, menyimbangkan sistem imun kita. Dan yang ketiga adalah regenerasi, ya kan? Nah, untuk autoimun khususnya tadi pertanyaannya, apa bisa stem cell? Nah, stem cell naif, stem cell yang apa adanya ini, itu bisa. Kenapa? Karena dia punya sifat menyimbangkan sistem imun kita dengan namanya imunomodulator. Makanya ada banyak sekali sekarang nih pasien-pasien autoimun bisa terbantu dengan terapi stem cell ini, ya, autoimun. Nah, sekarang yang kedua HIV. Nah, HIV itu nggak bisa kalau stem cell naif diberikan HIV sembuh. Nah, jadi bagaimana dong cara menyembuhkan HIV-nya? Jadi menariknya begini, ini kan pertemuannya di Amerika sebenarnya. Dan udah ada 3 pasien HIV sembuh dengan terapi stem cell ini. Ya, terapi stem cell apa nih kan gitu ya. Jadi bukan terapi stem cell diberikan langsung terus sembuh HIV-nya, enggak. Jadi ditemukannya begini, ternyata ada beberapa individu yang punya genetik genetik kebal terhadap HIV. Jadi menarik ya, ada manusia yang kebal terhadap HIV. Nah, manusia yang kebal sama HIV ini dia ada genetiknya, ada gennya yang kebal. Nah, jadi terapi stem cell gimana? Gen orang yang kebal ini diinsersikan atau dimasukkan ke dalam stem cell orang yang kena HIV, diedit nih, dimasukin. Nah, setelah dimasukin dikembangbiakan mereka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien HIV. Artinya apa? Pasien HIV ini dikebal. Pasien HIV ini kebal terhadap virus HIV, sembuh. Jadi bukan stem cellnya diambil, dibuat terus langsung masukin sembuh, enggak. Jadi yang tadi saya bilang manipulasi stem cell seperti itu. Jadi diinsersi gen-gen orang yang sudah kebal terhadap HIV. Ada pertanyaannya kan, siapa orang yang kebal? Kan nggak ada yang tahu. Nah, di Amerika ketemu ada orangnya. Ya mungkin di Indonesia juga ada yang kebal. Tapi kan mesti cari orangnya. Tapi lakukan manipulasi stem cell. Contoh lagi menarik nih, ini lagi rame di sosmed. Di China, ditemukan terapi stem cell bisa mengobati pasien diabetes. Bahkan 1 tahun free, tidak lagi memakai insulin. Ya. Kembali lagi, kalau orang awam membacanya terapi stem cell bisa untuk diabetes tadi, terapi stem cell buat HIV, itu masih kurang lengkap. Jadi stem cell yang diberikan di China itu bagaimana caranya supaya menyembuhkan diabetes? Diambil dari lemak pasien stem cellnya, terus stem cellnya diubah dulu menjadi iPSC. Nah, pertanyaan apa lagi nih iPSC? Ya kan? iPSC itu adalah induced pluripotent stem cell atau sel puncak terinduksi pluripotent. Jadi sel puncak pluripotent yang diinduksi, disengajakan diinduksi. Kekuatan ataupun kemampuan iPS ini sama seperti stem cell embrio. Jadi dia bisa berubah menjadi 200 jenis sel. Jadi sel lemak orang dewasa ini stem cellnya diubah menjadi sifatnya seperti stem cell embrio. Namanya sebut tadi sel puncak pluripotent terinduksi atau induced pluripotent stem cell. Nah, setelah diubah ini menjadi iPSC, kan dia bisa berubah menjadi 200 jenis sel. Nah, stem cellnya dia diferensiasi atau dia ubah
menjadi sel beta pankreas. Setelah jadi sel beta pankreas, stem selnya ini baru disuntikan ke orang tersebut, sembuh. Nah, pertanyaannya kembali lagi poinnya, supaya masyarakat tidak terkecoh, itu nggak lengkap kalau dibilang stem cell mengobati diabetes dan free insulin. Tidak butuh lagi insulin, selama 1 tahun bebas insulin. Bukan stem cellnya, tapi ada satu hal lagi yang kurang lengkap, dimanipulasi. Ada lagi misalnya stem cell buat cancer, bagus. Nah, hati juga, bukan stem cell yang hanya untuk cancer, tetapi stem cellnya menjadi kendaraan, dimasukkanlah obat-obat kemoterapi di dalam stem cellnya. Jadi stem cell itu jadi kayak kuda Trojan gitu ya, Troyak ya, kuda Troya gitu ya. Jadi dimasukin tentara ini terus serang, masuk, saat cancernya sembuh. Jadi bukan stem cell dimasukin di dalam tubuh langsung sembuhin pasien cancer. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat kalau baca berita-berita itu jangan headline-nya aja. Stem cell menyembuhkan, oh stem cell bagus, dia bicara kemana-mana. Dia mesti baca isinya dulu apa. Berarti dengan terapi stem cell ini harus ada persyaratan tertentu yang harus dijalani ya dok. Misalkan harus nyari orang yang sel kebal sama HIV gitu-gitu ya, baru bisa dikatakan sembuh ya. Ya, atau manipulasi stem cellnya dimanipulasi dulu, dilakukan modifikasi stem cellnya, baru bisa menyembuhkan. Bukan cara membuat stem cell kan dari tali pusat misalnya, dari lemak atau sumsum tulang, yang diisolasi stem cellnya terus dikembangbiakan di dalam tempat produksi kan, sampai bentuknya sampai miliaran sel gitu kan. Nah, ini stem cell nih. Nah, stem cell yang seperti ini kalau diberikan ke pasien mungkin cuma punya 3 sifat tadi: antiinflamasi, imunomodulator, dan regenerasi. Biasanya pasien yang diberikan itu apa? Ya badannya seger, sehat, semuanya ya sehat jadi pasiennya kan, wellness gitu ya. Tapi kalau untuk terapi-terapi yang spesifik untuk kanker, HIV, diabetes, ya kan, itu harus ada modifikasinya, nggak cuma masukin aja dalam tubuh.